Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yeskiel Krisna Listiawan dengan NIM 10120100081. Saya berasal dari program studi manajemen dari angkatan SI 8. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja pada soal yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami dinamika. Berikan pendapat saudara bagaimana pelaksanaan demokrasi saat ini. Berikan evaluasi apa kekurangan dan apa kelebihan pelaksanaan demokrasi saat ini. Menurut pendapat saya sendiri itu pelaksanaan demokrasi saat ini masih belum sepenuhnya maksimal karena masih banyaknya masyarakat yang pendapatnya masih belum tersalurkan. Contohnya sendiri itu seperti masih banyak masyarakat yang melakukan golput dalam pelaksanaan demokrasi. Adapun evaluasi kekurangan dan kelebihan demokrasi saat ini. Untuk kekurangannya, yang pertama, pemilih tidak tertarik dalam pemilu atau cenderung melakukan golput. Yang kedua, penyalahgunaan waktu dan dana publik. Yang ketiga, menurunkan standar moral. Dan yang terakhir, tidak terjadinya pemerintahan yang stabil. Dan untuk kelebihannya sendiri itu yang pertama, membantu dalam membentuk rakyat menjadi warga negara yang lebih baik lagi. Yang kedua, memiliki prinsip yang kesetaraan. Dan yang terakhir, sedikit peluang revolusi karena demokrasi bersumber pada keputusan rakyat, maka peluang terjadinya pemberontakan itu sangat kecil karena yang memilih pemimpin dan wakil rakyat itu sendiri. Untuk soal yang kedua, letak geografis Indonesia pada posisi silang, jumlah penduduk yang besar, masyarakat yang berbineka akan membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Jelaskan dampak tersebut jika dikaitkan dengan geostrategi. Berdasarkan letak geografis, kepulauan Indonesia diapit di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Dampaknya, jika dikaitkan dengan geostrategi, yaitu Indonesia memiliki keunggulan dari strategi perekonomian karena Indonesia sendiri memiliki wilayah strategis. Adapun beberapa keunggulan dari Indonesia dari segi perekonomian. Yang pertama, Indonesia sebagai jalur lalu lintas perdagangan sehingga mempermudah proses ekspor dan impor. Yang kedua, Indonesia kaya akan sumber hasil laut. Dan yang terakhir, daerah yang strategis untuk perdagangan internasional karena terletak di antara negara berkembang sehingga memudahkan memasarkan hasil produksi. Untuk soal yang ketiga, dalam masa pandemi seperti saat ini diperlukan kerjasama seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya. Jika dikaitkan dengan konsep ketahanan nasional, berikan contoh upaya yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Menurut pendapat saya sendiri, upaya yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah COVID-19 yaitu terus menerapkan protokol kesehatan dan juga pembatasan sosial terhadap aktivitas dari masyarakat. Tetapi masyarakat juga harus ikut berperan dengan mengikuti peraturan pemerintah terkait COVID-19 tersebut. Selain itu juga, pemerintah harus terus mengawasi laju penyebaran virus COVID-19 di setiap negara. Pihak pemerintah juga tidak boleh sembarangan mengizinkan warga negara asing ataupun TKI untuk langsung masuk ke negara Indonesia itu untuk meminimalisir penyebaran tingkat COVID-19 yang terus meningkat tersebut. Untuk soal yang keempat, jelaskan makna pluralisme dan multikulturalisme. Kehidupan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia rentan terjadi gesekan antara kelompok dan golongan. Bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika
dapat menjadi solusi dan penyelesaian masalah tersebut. Untuk makna dari pluralisme tersendiri itu merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budaya dari masing-masing. Untuk makna dari multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang adanya keberagaman, kebinekaan, pluralitas, serta realitas utama dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut nilai-nilai, sistem sosial, dan budaya. Dan untuk solusi dan penyelesaian terkait Pancasila dan kebinekaan itu sendiri. Karena Indonesia ini dasarnya negaranya merupakan Pancasila dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, itu akan membantu masyarakat ini untuk hidup damai karena Indonesia ini terdiri berbagai macam agama, suku, dan budaya. Karena adanya Pancasila dan kebinekaan itu akan membuat warga Indonesia hidup tentram dengan adanya perbedaan dari masing-masing kelompok atau golongan tersebut. Untuk soal yang kelima, mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa? Jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat dan jelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tapi juga berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dan rendahnya kualitas pembangunan menjadi rendah, serta kemiskinan tidak tertangani. Adapun beberapa dampak korupsi dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama, mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Yang kedua, meningkatkan ketimpangan pendapatan. Yang ketiga, meningkatkan kemiskinan. Dan yang terakhir, menurunkan tingkat kebahagiaan di suatu negara. Untuk peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi anjing penjaga lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Dan untuk contohnya sendiri itu seperti melakukan sosialisasi kepada generasi muda tentang gerakan anti korupsi agar generasi muda tidak melakukan tindakan korupsi itu sendiri. Sekian penjelasan saya terkait ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sekian dan terima kasih.